Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda selalu sehat dan selalu ada di antara keluarga yang mencintai Anda. Menemani waktu sore Anda yang mungkin Anda sudah berada di rumah bersama keluarga ataupun Anda yang masih ada di tempat kerja. Kami hadir menjumpai Anda dalam Bincang 56 untuk membahas persoalan yang menarik untuk kita bahas bersama. Sebelumnya kami ingatkan untuk Anda selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. 5M ini mari kita patuhi, semoga vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan pandemi segera berakhir. Hari ini bahasan kita tentang potensi implementasi program MBKM di Kalimantan Barat. Apa itu MBKM? Apa itu tujuannya? Tentu kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya perkenalkan kedua narasumber saya. Yang pertama ada Bung Dedi Irwan, selaku peneliti pendidikan dan asesor guru penggerak. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Kemudian ada Bung Agus Sahrani, selaku koordinator MBKM Untan. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa yang berbahagia, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka menjadi bahasan kita hari ini. Saya langsung tanyakan kepada koordinatornya dulu, apa itu MBKM dan apa potensi yang ingin dihadirkan oleh pemerintah dengan program ini. Bung Dedi silakan. Nah, Bung Agus silakan. Baik, terima kasih. Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentu menjadi sebuah program unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat ini. Ya. Program itu tentu menghadirkan sebuah pengalaman yang berbeda dibandingkan pada zaman kita kuliah dulu, di mana memang pengalaman untuk berani untuk keluar dari zona nyamannya, untuk kemudian lebih didekatkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentu itu menjadi sebuah nawacita tersendiri, sehingga memang MBKM menjadi sebuah unggulan yang saat ini memang semua termasuk Universitas Tanjung Pura melaksanakan kegiatan-kegiatan MBKM, 8 kegiatan MBKM itu sebagai sebuah kewajiban untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai hak. Baik, ditanggapi Bung Dedi, ini sudah puluhan tahun kita merdeka. Iya. Kesadaran akan perlunya mahasiswa kita untuk keluar dari zona nyaman baru dituntaskan, baru ada muncul di tahun 2020. Tanggapan Anda? Ya sebenarnya kalau kita lihat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kalau kita lihat dalam konteks pendidikan Kalimantan Barat, itu adalah sebuah program yang fenomenal ya, yang betul-betul kalau diterapkan secara maksimal sesuai dengan yang direncanakan, ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pendidikan Kalimantan Barat. Ya. Seperti kita tahu, pendidikan di Kalimantan Barat ini dia mempunyai karakteristik yang sangat khusus ya, kalau kita banding dengan pendidikan-pendidikan di daerah lain di Indonesia. Karena banyak faktor, ya diantaranya kita melihat ada kesenjangan-kesenjangan terkait sarana dan prasarana. Jadi ada gap yang cukup jauh antara kota dan desa ya. Nah kemudian juga berbeda dengan negara-negara maju di mana persebaran tenaga ahli, kampus-kampus yang memang ahli dalam hal tertentu yang menyebar di begitu banyak daerah ya, seperti di Amerika misalnya, dari ujung misalnya dari Boston sampai ke California, itu mereka mempunyai kampus-kampus yang hebat. Jadi di daerah California misalnya mereka tidak perlu terbang ke Boston untuk mendapat pendidikan yang kualitas jauh lebih baik. Nah beda di kita. Jadi sebagian besar pendidikan yang kualitasnya tingkat 10 besar di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Nah, program ini memberikan kesempatan atau fleksibilitas yang baik kepada mahasiswa maupun guru-guru dan pendidik di Kalimantan Barat untuk bisa merasakan pendidikan-pendidikan dengan kualitas yang jauh lebih bagus daripada yang ada di Kalimantan Barat, seperti itu. Permasalahan pendidikan sangat kompleks. Betul sekali. Artinya begitu banyak, mulai dari tenaga guru yang terbatas, katakanlah penyebaran yang juga terbatas begitu. Ini program ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi permasalahan pendidikan. Nah, betul sekali ya, kalau kita lihat memang ada potensi tertentu yang bisa dikembangkan oleh Kalimantan Barat sendiri, yang bisa diambil oleh pendidikan Kalimantan Barat, apakah itu
oleh sekolah atau guru dan dosen ya serta mahasiswa terkait program ini. Salah satunya tadi seperti yang saya katakan, program ini yang pertama ini memberikan fleksibilitas ya. Itulah bahasanya kemerdekaan ya. Kalau kita bilang mungkin belum juga bisa dikatakan merdeka. Bebas gitu, mereka kan bebas ya, cuma ini belum bebas amat, masih ada juga batasan tertentu. Tetapi setidaknya ini adalah langkah maju yang diberikan kepada guru-guru atau siswa atau mahasiswa untuk belajar di tempat-tempat yang mereka anggap lebih bisa meningkatkan potensi mereka tanpa harus menambah durasi belajar di kampus mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini juga bisa menutupi kebutuhan di daerah ya. Jadi kalau kita lihat memang inti dari pendidikan itu yang paling utama adalah guru. Nah, guru yang dimaksud ini adalah guru yang betul-betul dia mempunyai kapasitas untuk memberikan perubahan, meningkatkan kualitas pembelajaran di siswanya. Dan tidak semua guru yang bisa melakukan itu. Jadi hanya guru-guru tertentu yang dengan karakteristik tertentu yang bisa melakukan itu. Salah satunya adalah guru yang bisa belajar terus-menerus. Jadi tidak hanya belajar misalnya pada saat ada seminar, tapi terus-menerus belajar. Dan pembelajaran itu supaya dia bisa terus-menerus itu harus dalam bentuk komunitas ya. Dan dilakukan terus-menerus. Nah, Merdeka Belajar ini untuk di daerah, dia ada salah satu aplikasinya itu dalam bentuk guru penggerak lah ya. Guru penggerak ini mereka memang dibimbing selama 9 bulan untuk belajar bagaimana meningkatkan sensitivitas mereka terhadap permasalahan yang ada, yang menjadi simpul-simpul untuk pengembangan pendidikan di daerah. Nah, mereka dididik untuk itu, kemudian dididik juga untuk bisa merangkul yang lain sehingga bisa membuat gebrakan yang sama. Nah, ini menurut saya bisa menjadi jawaban atas permasalahan pendidikan tersebut. Jika memang ini dilaksanakan dengan baik, saya yakin guru penggerak ini akan mampu untuk membuat komunitas pembelajar. Ya, tidak hanya di sekolah mereka, tapi juga di lingkungan sekolah-sekolah yang lain. Komunitas itulah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas guru tersebut. Nah, ketika kapasitas guru tersebut sudah siap, saya rasa kebutuhan kita untuk meningkatkan IPM khususnya di pendidikan itu akan sangat realistis untuk tercapai seperti itu. Bahkan kalaupun memang bisa diterapkan dengan maksimal, saya rasa kita akan melihat perkembangan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan kita tidak akan lama lagi kalau menurut saya seperti itu. Walaupun akan ada masih ada tantangan yang harus kita hadapi yang terkait implementasi ini. Ya, saya jadi teringat sambutan Pak Menteri, Mas Menteri begitu, yang menyatakan bahwa guru terlalu disibukkan dengan administrasi yang tak pernah berhenti. Begitu juga dosen. Saya langsung ke Bung Agus. Ketika ada program MBKM ini, respon para dosen seperti apa? Memberatkankah? Karena ini mau tidak mau inisiatif seorang dosen juga sangat dibutuhkan. Atau ini justru meringankan kerja dosen? Baik, terima kasih. Jadi memang dosen memiliki 3 tridharma perguruan tinggi yang memang semuanya itu harus dilaksanakan secara bersama. Mengajar, meneliti, dan mengabdi. Tentu dengan MBKM ini menjadi sebuah peluang dosen-dosen terutama yang ada di Untan dan termasuk juga di IKIP untuk kemudian dapat mengaktualisasikan untuk bersama-sama dengan mahasiswa untuk terlibat langsung, tidak hanya persoalan itu di kelas. Nah, MBKM ini sendiri ada 8 program utama yang memang semuanya itu nanti akan bermuara pada 2 bentuk. Yang pertama adalah yang diinisiasi oleh kementerian dan yang kedua adalah yang diinisiasi oleh PT itu sendiri. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah program yang betul-betul bersinergi dengan semua kementerian saat ini, semua sudah lebih ke MBKM, sehingga memang program-program ini betul-betul disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, termasuk misalnya dengan kampus mengajar. Kampus mengajar ini sebenarnya secara namanya saja adalah bagaimana sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat ini kemudian untuk membantu ekosistem sekolah menghadirkan sebuah pendidikan yang lebih baik. Karena memang kampus mengajar ini tidak lagi menjadi sebuah kewajiban yang ada di lembaga perguruan tinggi kependidikan, tapi sudah menjadi kesempatan yang dibuka oleh Mas Menteri untuk semua program studi kecuali kesehatan. Sehingga penempatan teman-teman mahasiswa di Angkatan 1 Untan mengirimkan 79 mahasiswa, semuanya tersebar sehingga menguatkan
sekolah, menguatkan ekosistem sekolah, guru dan kepala sekolah untuk kemudian bisa memberikan sebuah pelayanan pendidikan yang baik, sehingga tentu ini akan berdampak dengan implementasi MBKM pada penguatan yang ada di Kalimantan Barat ini. Menurut saya memang MBKM perlu untuk kita kedepankan, karena memang di situ adalah masa di mana mahasiswa mengimplementasikan 4 semester ilmu yang mereka dapatkan untuk kemudian diimplementasikan di lapangan. Artinya Untan sudah menjalankan program ini? Sudah mulai dari semester yang lalu, di mana mahasiswa pertama itu adalah kuliah di luar program studi, mahasiswa bahasa Indonesia, kuliah di bahasa Inggris, sesuatu yang belum pernah terjadi di kami. Mahasiswa bahasa Indonesia kuliah di teknik, mahasiswa bahasa Indonesia kuliah di FISIP. Tentu itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Mereka betul-betul, karena di dalam MBKM ini adalah yang dicari itu adalah mahasiswa yang mau. Mahasiswa yang mau untuk beraktualisasi, mau untuk sibuk, mau untuk menjadi lebih baik. Dan mengembangkan diri. Dan mengembangkan diri. Tentu itu menjadi sebuah capaian yang luar biasa bila mahasiswa ikut MBKM. Tentu saya sebagai dosen, beliau juga sebagai dosen tentu dapat melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ikut MBKM ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki sebuah nilai juang yang luar biasa menurut saya. Baik, Bung Deddy, ini program MBKM ini bukan suatu kewajiban mahasiswa, tapi merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk memberikan ruang dan waktu kepada mahasiswa yang mau katakanlah mengikuti program ini. Pertanyaan saya, apakah itu tidak menyebabkan mahasiswa menjadi tidak fokus terhadap katakanlah tujuan pertamanya begitu? Iya, oke. Baik, sebenarnya MBKM ini dia, kalau kita bisa bahasa sederhananya, dia menelusuri minat bakat seperti itu. Kadang ada mahasiswa itu yang memang dia program studi bahasa Inggris, tapi dia mempunyai keahlian di dalam bidang IT. Tentu hal seperti itu dia tidak akan bisa pelajari di prodi bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat ya, artinya kalau untuk kebutuhan skill abad 21, penguasaan seperti elektronik, kemudian internet itu salah satu skill yang memang dibutuhkan. Nah, kalau digabung ini antara kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan IT, itu akan menjadi sebuah nilai jual yang sangat tinggi kepada mahasiswa tersebut. Nah, MBKM ini dia bisa memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa bahasa Inggris tersebut untuk bisa belajar di program studi TIK misalnya, atau dia ke fakultas teknik sekalipun, itu dimungkinkan untuk dilakukan pada saat ini. Itu adalah keunggulan-keunggulan yang bisa bisa didapat dari program MBKM ini. Nah, kemudian kita jangan lupa juga ya, artinya di Indonesia juga kita sudah, saya kacamata sebagai peneliti ya, saya melihat di daerah juga seperti apa. Jadi penerapan ini memang ada tantangan-tantangan tertentu yang perlu diperhatikan juga dalam pengembangan ini ya. Nah, misalnya ya, kalau kita berpikir lebih jauh ke belakang, ada begitu banyak program-program yang dijalankan untuk membangun pendidikan, namun pendidikan tidak bergerak seperti itu. Baik, Bung Deddy, kita tahan dulu program-program masa lalu itu. Usai jeda, pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional, dan bermartabat dengan berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan. Ayo tonton TVRI, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI, media pemersatu bangsa.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Langsung saya ke Bung Dedi kembali. Tadi banyak program-program unggulan sebenarnya. Ini program MBKM ini hanyalah salah satu program unggulan yang cukup mengagetkan masyarakat Indonesia karena ini belum biasa begitu. Tapi masih banyak program lain. Seperti apa? Kalau program lain ya, kalau kita lihat kalau MBKM ini saya lebih senangnya itu menyebutnya konsep ya, karena dia terdiri dari begitu banyak program. Ya, tetapi kalau kita lihat pada dulu juga ada beberapa konsep yang diterapkan di Indonesia, tapi pada kenyataannya kita masih belum bisa mengangkat secara signifikan pemerataan pendidikan. Nah, hal-hal itu terjadi kalau menurut kita karena memang ada kesenjangan pandangan lah antara pembuat konsep di pusat dengan di daerah. Nah, kita berharap karena MBKM ini sangat bagus sekali kalau menurut saya, potensinya sangat besar. Jadi artinya kalau memang diterapkan dengan baik akan sangat signifikan efeknya dan bisa dilihat dalam waktu cepat. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana kita menyamakan irama dengan tadi dunia usaha dan dunia industri yang biasa disebut dengan DUDI itu. Itu perlu kita samakan irama karena memang ada beberapa institusi tertentu yang kita ajak bekerja sama atau ditemukan untuk diajak bekerja sama, namun mereka tidak memahami itu. Bahkan ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah program komersil, di mana harus ada dananya, harus ada dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting lagi, mungkin kita perlu juga berbicara tentang modifikasi khusus pada program ini, khusus di daerah pedalaman seperti itu ya. Karena sebagai contoh ya, untuk kampus-kampus yang menerima program ini, dia harus menyiapkan pembelajaran hybrid, jadi pembelajaran online ya. Jadi ketika mahasiswa misalnya mengambil program-program yang di luar prodinya, misalnya dia mengambil wirausaha, atau contoh lah, kalau yang paling potensi, paling di Kalimantan Barat ini kan, kalau terkait wirausaha, mereka bisa terkait perkebunan misalnya kan, karena kalau mahasiswa ke daerah itu rata-rata mereka larinya ke perkebunan, pertanian dan sebagainya. Nah, ketika mereka ikut magang ke daerah, dia tetap harus mengikuti program pembelajaran di kampus tetapi lewat daring. Nah, permasalahannya di situ. Ketika internetnya bermasalah, nah kita tahu di daerah di Kalimantan Barat banyak sekali daerah seperti itu. Hal-hal seperti itu kalau menurut saya perlu difikirkan lebih jauh ya. Perlu difikirkan lebih jauh bagaimana solusinya agar mereka tetap bisa belajar. Itu tadi saya bilang, ini merdeka tapi tidak 100% merdeka. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sementara kita tahu simpul permasalahan pendidikan yang utama itu ada di daerah. Ya, jadi yang melihat tingkat pendidikan di Kalimantan Barat semuanya itu yang paling banyak itu kan ada di daerah seperti itu. Yang membutuhkan ini yang paling besar itu di daerah. Nah, sementara bagaimana penunjangnya itu perlu difikirkan seperti itu. Iya, baik. Saya ke Bung Agus. Program MBKM tadi Anda menyatakan bahwa ini ada yang diinisiasi oleh kementerian, ada yang diinisiasi oleh perguruan tinggi. Pertanyaan saya adalah bagaimana perguruan tinggi membangun konektivitas antara perguruan tinggi dengan perusahaan, dengan industri, dengan sekolah, sehingga untuk menitipkan katakanlah mahasiswanya ke mereka bisa diterima dengan baik. Untuk Universitas Tanjung Pura memiliki pusat ketenagakerjaan, pusat alumni, kemudian pusat kewirausahaan juga, sehingga itu akan disinergikan. Dan di dalamnya itu tentu Untan akan menggandeng potensi yang ada di Kalimantan Barat ini untuk kemudian menjadi ikut serta dalam proses magang, sehingga itu akan berdampak terhadap lulusan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Artinya betul-betul mahasiswa itu akan didekatkan dengan situasi yang betul-betul nyata, yang betul-betul kekinian, dan tentu apa yang mereka dapatkan di kampus itu kemudian diimplementasikan di lapangan. Nah, ini tentu akan membuat mereka seharusnya lebih cepat. Ciri-ciri mahasiswa MBKM itu adalah mahasiswa yang memiliki akselerasi untuk perkuliahannya. Mereka akan cepat selesai karena memang program yang mereka ikuti itu adalah program-program yang memang betul-betul membuat mereka untuk bisa lebih cepat selesainya sebenarnya. Karena memang selain magang, mereka juga bisa melakukan penelitian, dan tentunya ini menjadi sebuah upaya untuk kemudian proses MBKM ini dapat dilaksanakan, dan itu juga menjadi sebuah proses yang kita lakukan. Misalnya hari ini insya Allah kami akan menitipkan, akan bekerjasama membuat MOU dengan TVRI Kalimantan Barat untuk kemudian
magang mahasiswa di TVRI Kalimantan Barat ini menjadi sebuah sinergi antara apa yang ada di kampus dengan kemudian pada dunia nyata yang saat ini ada di TVRI. Kami juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang tentunya ini akan terus sama-sama digerakkan sehingga MBKM ini menjadi sebuah upaya ikhtiar kita bersama-sama untuk menghadirkan sebuah pendidikan yang baik tentunya. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Tanjung Pura maupun yang ada di Kalimantan Barat bahwa saat ini yang program sedang dibuka oleh kementerian itu adalah kampus mengajar angkatan 2, kemudian pertukaran. Nah, pertukaran mahasiswa ini agak unik karena memang salah satu di dalam kegiatan pertukaran mahasiswa itu di dalamnya ada 2. Ada pertukaran antar pulau. Jadi ini sebenarnya yang disampaikan oleh Bung Dedi tadi ini adalah pemerataan bagaimana sebenarnya mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat bisa kuliah di Jawa. Bisa yang Jawa kemudian bisa kuliah di Kalimantan. Jadi pertukaran itu menjadi sebuah hal yang memungkinkan saat ini dengan MBKM. Kemudian yang berikutnya adalah dia sudah kuliah di Untan, tetapi kemudian dia sebenarnya ingin kuliah di kampusnya Bang Dedi ini. Itu bisa, karena dengan pertukaran mahasiswa itu ada pertukaran luar negeri. Sehingga di Untan menyumbang ada 4 mahasiswa di 4 negara yang berbeda untuk kuliah 1 semester untuk pertukaran mahasiswa internasional. Nah itu yang sedang dibuka ini adalah pertukaran mahasiswa antar pulau yang masih dibuka sampai tanggal 5 Juli, termasuk kampus mengajar angkatan 2 itu masih diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juli dan magang betul-betul waktunya cukup lama sampai dengan tanggal 30 Juli. Artinya Indonesia membutuhkan Anda adalah mahasiswa yang memang akan memajukan Kalimantan Barat ini. Baik, program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang mau. Nah, ini bukan kewajiban, ini sebuah hak. Saya masih ke Bung Agus. Animo mahasiswa terkait hal ini seperti apa? Saya mencontohkan yang terdekat saja, kampus mengajar angkatan 2 yang mendaftar melalui aplikasi sana untuk yang Universitas Tanjung Pura saja, belum yang IKIP, belum yang Universitas Muhammadiyah Pontianak, belum yang UPB untuk Untan saja sampai dengan tadi sekitar pukul 13 saya cek itu 293 mahasiswa di berbagai program studi kecuali kesehatan yang mendaftar. Artinya kalau kita bisa melihat bahwa mereka adalah milenial. Milenial informasi cepat sekali. Mereka mendapatkan informasi apa sih benefit yang mereka dapatkan. Ada juga yang ingin mendapatkan, saya ingin mencoba sebuah pengalaman baru. Ada rekognisi, ada konversi 20 SKS. Mereka juga mendapatkan biaya hidup. Mereka juga mendapatkan potongan UKT. Jadi nikmat Tuhan mana lagi? Ini didustakan ya. Baik, nah saya mencoba kembali ke Bung Dedi. Salah satu tujuan pemerintah membuat program MBKM adalah untuk penyerapan tenaga kerja. Karena diakui penyerapan tenaga kerja bagi lulusan perguruan tinggi itu sangat kecil. Hanya 10% begitu di tahun Februari 2021. Nah, kalaulah ini memang dilakukan, kapan kemudian bangsa Indonesia merasakan manfaat dari program ini? Ini pertanyaan menarik ya. Memang yang pertama kita harus optimis lah. Ini akan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tetapi jika kita memang melihat potensi yang ada ya, potensi yang ada dari program ini, kalau terkait kebutuhan tenaga kerja sebenarnya kan memang salah satu tujuan ini kan dia mendekatkan sebenarnya dengan dunia usaha. Jadi dia ketertarikannya di bidang apa? Nah, didekatkan dengan dunia usaha, dunia industri sehingga mereka bisa saling kenal bahasanya. Jadi mahasiswa itu dia bisa belajar dari tempat kerja yang memang dia harapkan, dia bisa melihat apa yang mereka butuhkan. Nah, kemudian dari tempat kerja pun dia akan melihat apakah yang bersangkutan ini memenuhi kriteria mereka. Kalau memang memenuhi, mereka bisa tarik lagi seperti itu. Tetapi lebih jauh dari itu, kita kan berbicara, ini kita tidak berbicara sesuatu yang instan. Kita bicara perubahan yang memang lebih menyeluruh lah ya. Jadi tidak hanya berbicara sekedar satu kasus atau 2 kasus, tapi kita bicara secara umum. Nah, untuk bisa berpengaruh lebih cepat, ini kan harus ada mutual, tidak hanya antara si individu dan orang yang memiliki tempat kerja itu. Tetapi institusi kedua ini yang harus kita selaraskan. Nah, institusi mana ini? Institusi dari asal mahasiswa, misalnya dari perguruan tingginya dengan tempat industri. Seperti itu yang harus diselaraskan. Seperti apa penyelarasnya? Seperti ini. Ini yang agak lama. Nah, dari proses itu,
orang industri, kita bisa menjadikan sumber bagi kampus untuk mengembangkan kurikulumnya. Jadi dia akan bertanya kepada industri, lulusan seperti apa yang kalian butuhkan? Nah, seperti apa skill yang kalian butuhkan? Itu akan kami akomodir melalui pengembangan kurikulum kami. Nah, dengan adanya pengembangan kurikulum itu, maka ke depan pembelajaran walaupun bahasanya tidak dilakukan secara terus dengan adanya magang tersebut, tetapi kebutuhan industri sudah tercakup di situ. Perguruan tinggi membuka diri. Membuka diri dan juga mengadopsi seperti itu, apa yang dibutuhkan itu dihimpun lah ketika mereka melakukan pengembangan, baik pengembangan materi maupun dari pengembangan cara pembelajaran mereka. Jadi kalau misalnya terkesannya selama ini kampus itu terlalu banyak teori, dengan adanya ini kita lihat ternyata misalnya dunia usaha lebih membutuhkan tidak hanya teori tapi skill praktis misalnya. Nah, di situ bisa diadaptasi ke dalam pengembangan kurikulum kampus seperti itu. Saya rasa kalau memang bisa berjalan seperti itu, kita tidak harus menambah 1 periode lagi untuk kepemimpinan Indonesia ini, sudah bisa kita lihat seperti apa hasilnya ya. Ya, terutama tadi jika memang kita bisa menyelesaikan tantangan MBKM ini untuk daerah pedalaman ya, karena memang di daerah pedalaman itu yang penyumbang angka pengangguran ya. Saya tidak mengatakan penyumbang pengangguran, tapi penyumbang angka pengangguran, karena kebanyakan masyarakat di daerah itu mereka terdata sebagai tidak punya pekerjaan, tapi pada dasarnya mereka bekerja seperti itu. Nah, dengan adanya program ini dari sekolah penggerak, kemudian ada lagi misalnya kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri atau SMK misalnya, bekerja sama menerapkan ini juga dengan dunia industri dengan lebih intens sampai ke tahap tadi. Jadi kita tidak hanya membuat kerjasama dua arah seperti, tapi membangun ekosistem seperti dikatakan Pak Agus tadi. Nah, itu yang akan membuat pendidikan kita itu sangat optimis untuk maju seperti itu. Ya. Baik, saya ke Bung Agus. Kalau bicara tentang pedalaman, bicara tentang daerah, tidak banyak mahasiswa yang mau mengambil resiko itu begitu. Bagaimana para dosen kemudian meyakinkan mahasiswa bahwa ini peluang baik bagi masa depan kalian gitu? Memang kita ketahui dengan baik, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa MBKM adalah sebuah program yang betul-betul sangat baik gitu. Yeah. Artinya memang kita akui bahwa ini programnya sedang ditata, ada perbaikan, tetapi yang pasti yang ingin kita coba lihat itu adalah bagaimana sebenarnya pemerataan tadi. Jadi pertama adalah mahasiswa tidak mungkin tidak mau ke perbatasan karena memang domisilinya di sana. Artinya mereka membangun dari tempat mereka sendiri, dari domisili mereka sendiri. Contoh misalnya kampus mengajar angkatan 2, memang yang dicari adalah domisili. Mereka yang berada di perbatasan, berada di tempat-tempat yang sekolah-sekolah yang memang akreditasinya maksimal, bukan minimal. Maksimalnya adalah C. Tentu ini adalah sebuah momentum untuk kemudian penyebaran itu. Nah, termasuk dengan misalnya mahasiswa-mahasiswa yang berada di perkotaan, tidak ada nih posisi atau penempatan di kota, akhirnya mereka akan ke perbatasan, akan ke kampung, di mana memang di situ akan ada sebuah motivasi mereka untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru. Dan mahasiswa saat ini tentu dengan kekinian, milenial, ciri-cirinya tentu semuanya bisa mereka dapat ketahui dengan proses itu. Sehingga kalau mahasiswa tidak mau sebenarnya tentu itu bukan mahasiswa menurut saya. Bukan mahasiswa. Karena ya, saya yakin dan percaya untuk saat ini menurut saya yakin terhadap satu hal yang disampaikan oleh Mas Menteri itu, bahwa MBKM ini adalah cara kuliah yang paling baik. Karena mungkin waktu Bang Deddy saya kuliah, kalau ada MBKM saya katakan saya akan ikut. Saya akan ikut supaya kami lebih cepat S2, S3-nya begitu, jadi tidak lama di S1. Karena memang prosesnya betul-betul membuat kita kaya. Sekali lagi, program ini adalah program yang sedang ditata. Memang kita tahu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, dan tentunya itu akan menjadi masukan di setiap program itu ada penanggung jawabnya, ada PIC-nya, sehingga itu akan menjadi masukan. Dan sekali lagi kita menuju kepada sebuah perubahan, saya yakin itu. Baik, masih Bung Agus, singkat saja. Menurut Anda program MBKM ini memang benar-benar program baru yang diluncurkan oleh pemerintah, atau ini adopsi dari program-program lama yang magang itu sudah biasa, mengajar ke daerah juga sudah biasa begitu, tapi ini dipoles menjadi program baru yang MBKM itu tadi? Saya setuju. Jadi itu bukan program baru sebenarnya, tetapi program yang kemudian sudah dikemas dengan baik. Magang adalah sesuatu yang biasa, tapi dengan konversi 20 SKS, sesuatu hal yang berbeda. Lalu bagaimana kemudian misalnya mahasiswa saya yang akan ada di TVRI akan
sesuatu yang betul-betul mereka akan dekat dengan dunia-dunia broadcasting, mereka akan dekat dengan dunia-dunia kejurnalisan dan segala macam, itu akan menjadi sebuah pengalaman yang berbeda. Termasuk misalnya kampus mengajar. Ya, kampus mengajar mengajar bagi mahasiswa FKIP tentu itu sesuatu yang biasa, tapi bagi mahasiswa teknik tata kota misalnya, atau ilmu hukum mengajar di sekolah, itu suatu pengalaman yang luar biasa, dan itu tentu menjadi sesuatu gerakan yang menurut saya menuju kepada perubahan. Baik, menarik. Kita masih akan membahas lebih jauh lagi bagaimana program ini menarik untuk seluruh mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Usai jeda kami akan membahas lebih lanjut. Tetap bersama kami. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Kalimantan Barat siap mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah melalui pendampingan dan pengawasan agar hasil pembangunan dapat terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat. BPKP hadir dan bermanfaat. Ayo tonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Program MBKM menjadi bahasan kita pada hari ini. Saya langsung ke Bung Dedi selaku asesor guru penggerak juga peneliti pendidikan. Jika Anda melihat program ini secara dari sisi mata peneliti, kira-kira kendala terbesar yang bisa mengurangi lajunya program ini itu apa? Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk melihat potensi itu kan tentu kita harus melihat dulu kekuatan kita ya, kekuatan kita di mana, kemudian kelemahan kita di mana. Jadi kalau kita lihat memang yang pertama lah itu program Merdeka Belajar ini kan sebenarnya salah satu ruhnya itu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi baik di dalam institusi dalam kampus kita sendiri ataupun disebut tadi ada DUDI, dunia usaha, dunia industri ya. Nah, bahkan juga institusi pemerintahan. Nah, ini yang bagian ini kalau menurut saya yang bisa menjadi tantangan karena tidak semua pihak itu memahami apa tujuan di balik program ini, sehingga memang kerjasama itu menjadi sebuah tantangan untuk dikembangkan seperti itu. Bahkan kalau kita bisa melihat lebih jauh ya, pengalaman-pengalaman yang kita lihat dari observasi yang kita lihat itu contoh dari kampus mengajar lah seperti itu Pak ya. Bahkan dari pemerintah daerah sendiri pun ada yang memang masih bingung loh ini program apa. Nah seperti jadi kita yang sebagai dosen itu hanya bertugas mendampingi seperti itu, masih kita bertugas lagi untuk menjelaskan lebih detail ini begini. Ya ini itu tadi sebenarnya secara umum itu ini terkait dengan paradigma pembangunan pendidikan itu. Jadi kalau kita lihat lah ya, kalau kita lebih jauh dari daerah dan sebagainya itu, pembangunan pendidikan itu tidak jauh dari pembangunan fisik sebenarnya. Padahal lebih dari itu yang kita butuhkan itu adalah pembangunan peradaban pendidikan. Seperti apa seorang guru itu mendalami karakternya sebagai seorang guru seperti itu. Seperti apa, tapi tidak hanya guru ya, kita tidak bisa hanya memberatkan ini kepada guru, tetapi juga kepada pemerintah itu sendiri. Jadi bagaimana pemerintah juga untuk bisa untuk membantu guru untuk belajar.
dia harus responsif terhadap apa permasalahan guru di lapangan. Dia juga harus peka terhadap apa yang dibutuhkan guru. Itu yang belum sebenarnya. Nah, sehingga program ini jika pun diterapkan lebih jauh dan hal tersebut tidak kita beri perhatian lebih dalam, itu akan ya artinya begini, ganti pemerintahan akan hilang gitu kan. Tetapi kalau semuanya sudah satu suara, kolaborasi sudah sampai ke akar seperti itu, saya yakin mau diganti bagaimanapun ini akan tetap berjalan. Jadi salah satu faktor program kita itu terputus itu adalah ganti kepemimpinan. Betul. Akan diganti lagi ya. Ini pun prediksi saya kalau tidak dilaksanakan dengan benar tadi, jika diganti pemerintahan saya yakin ini akan berubah lagi kalau memang tidak kita bangun dari bawah ini kesadaran bahwa itu penting seperti itu. Kemudian yang kedua itu ya, karena ketika kita bicara kampus merdeka dan sebagainya ini kan kita tidak hanya berbicara proses belajar dari kampus ke kampus, tetapi juga bagaimana dari kampus ke dunia industri. Nah, di Kalimantan Barat sendiri itu saya katakan tadi potensi yang terbesar itu kan adalah sumber daya alam. Yeah. Nah, untuk bisa mengurangi pengangguran itu kalau mengharapkan pegawai negeri atau menjadi guru di sekolah sangat terbatas. Tetapi kalau kita lihat dunia usaha, kita mempunyai perusahaan pertambangan yang memang terbesar di Indonesia ada di sini. Kemudian perkebunan ada berapa juta hektar ada di kita. Nah, itu bisa kita terapkan. Namun tantangannya untuk magang itu kan mereka harus pergi ke kebun. Nah, pergi ke daerah. Nah, ketika program MBKM ini dilancarkan, dia bisa mengikuti di sana, dikonversi, tetapi juga dia kan masih ada kewajiban mengikuti mata kuliah lain di sekolah. Di kampus mereka. Nah, itu harus dilaksanakan secara online. Dengan kondisi infrastruktur seperti itu, inilah yang akan menjadi tantangan, saya rasa seperti itu. Tetapi di balik semua itu yang terpenting adalah bagaimana program ini bisa membangun kesadaran untuk semua elemen tadi. Sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem pendidikan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa mencapai tadi pembangunan tidak hanya fisik, tidak hanya individu guru atau sekolah, tapi kita membangun peradaban pendidikan. Nah, itulah yang dibangun di negara-negara maju. Ya, di negara-negara maju itu tidak ada lagi istilah kita harus menekankan kamu harus sekolah, tidak. Tapi semuanya sudah sadar, saya sekolah. Nah, ketika saya jadi guru, saya sudah sadar bahwa saya harus mengajar. Nah, inilah konsekuensi menjadi guru dan ini tugas saya. Ketika saya ada di pemerintahan, saya sadar ya, kalau misalnya saya di dinas pendidikan bahwa saya harus membantu guru. Nah, saya harus peka ini, apa masalah guru, apa yang bisa saya bantu. Tidak lagi berpikir bahwa proyek apa yang bisa saya bangun, nah apa yang bisa saya dapatkan. Itu yang perlu ada kita bangun sampai saat ini. Kalau itu terbangun, saya yakin ya Kalimantan Barat tidak akan menjadi provinsi yang kualitas pendidikannya ya ke atas pun tidak, ke bawah pun lebih lah dikit gitu kan ya. Tapi tidak pernah ke atas gitu loh. Nah, itu tantangan dari geografis dan sebagainya juga sangat mempengaruhi, saya rasa seperti itu. Baik, saya masih meneruskan penjelasan dari Bung Dedi. Saya tanyakan ke Bung Agus. Tadi Bung Dedi menyatakan bahwa kalau pondasinya tidak kuat, ketika ganti pemerintahan, ganti menteri, maka akan dicabut lagi nih kebijakan-kebijakan, ganti yang baru begitu. Nah, program MBKM ini bagaimana mengokohkan pondasi yang ada? Ini kan sedang menyusun pondasi ini, karena masih baru begitu ya. Kalau lah bayi masih baru belajar jalan, orang baru 1 tahun lebih begitu kan. Nah, bagaimana menyusun pondasi-pondasi kuat ini agar apapun kebijakan pemerintah, program untuk menyelesaikan pengangguran di Indonesia bisa selesai? Memang persoalan kebijakan itu kembali kepada si pemilik kebijakan itu. Jadi memang di masa yang saat ini adalah bagaimana MBKM ini mencoba melihat program baik yang ada di periode sebelumnya, Pak Anies dan mungkin Pak Muhajir dan segala macam, yang kemudian dicoba digabungkan dengan sebuah kebaruan-kebaruan yang tentunya ini akan mengokohkan kembali. Program ini adalah sebuah program yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi ini program yang kemudian diperbaiki, dilengkapi dan seterusnya, sehingga itu akan menjadi sebuah, kalau analogi dari Mbak tadi adalah menapaki sebuah jalan, tentu jalannya ini adalah jalan yang sudah dengan pondasi yang luar biasa, karena bangunan itu kalau dia kokoh belum tentu dia baik, tapi kalau dia roboh pasti konstruksinya salah kan gitu. Jadi persoalannya adalah bagaimana program ini kemudian coba dihadirkan sekali lagi sebagai sebuah hak tadi. Jadi mahasiswa yang dengan haknya dia mengambil program ini, kemudian dia merasakan dengan baik manfaat dari program ini, sehingga dia akan menjadi sebuah
media kampanye bahwa ternyata program ini berhasil, sehingga dan proses ini akan coba diletakkan sebagai sebuah prioritas. Dan tentunya pemilik kebijakan ke depan pun tentu juga akan menyiapkan, melihat, tidak serta-merta kemudian mengganti. Tidak mudah. Jadi menurut saya MBKM ini dengan prosesnya yang tentu dengan cacat, dengan sesuatu yang memang perlu untuk disempurnakan, dengan proses penyempurnaan terus-menerus, sehingga itu akan menjadi sebuah proses yang baik. Tapi sekali lagi MBKM ini adalah kewajiban kita semua yang ada di sini diberikan kepada mahasiswa sebagai hak. Dan yang disebut merdeka itu tentu adalah mereka merdeka untuk memilih. Dan tentu dengan pilihan yang merdeka tadi, tentu dengan kematangan sebagai sebuah kaum intelektual yang tentunya itu akan betul-betul difasilitasi oleh kampus dengan dosen PA-nya setuju, kemudian difasilitasi oleh ketua program studi. Artinya dua sosok ini adalah dua sosok yang sudah sama-sama merdeka dulu. Anda ingin seperti apa? Oh, dia ingin coba. Anak ini punya potensi. Dia memang mimpinya untuk menjadi seperti Mbak. Jadi Mbak Husnul misalnya. Dan itu akan betul-betul saya akan tunggu, mudah-mudahan mahasiswa magang MBKM akan mewawancari saya di sini, karena ini adalah sebuah PKS kita antara TVRI dan Untan, insyaallah. Baik, masih ke Bung Agus. Saya mencoba mengingat-ingat masa-masa saya kuliah. Ada teman-teman yang mengambil cuti hanya untuk mengembangkan jati diri, hanya untuk mengembangkan usahanya. Ketika sudah ada di zona nyaman usahanya, dia memutuskan untuk berhenti kuliah. Ini yang tidak akan terjadi dengan program ini, begitu? Tidak. Baik, kemudian bagaimana dengan mahasiswa yang memiliki bakat dan minat untuk wirausaha? Kapan wirausaha tersebut diakui oleh kampus? Iya. Jadi MBKM ini sebenarnya apapun pergerakan mahasiswa semuanya dihargai. Baik itu penghargaannya secara konversi ataupun rekognisi. Nah tentu ini menjadi sebuah catatan yang baik bahwa misalnya ada mahasiswa yang memiliki usaha dan kewirausahaan itu di Untan tentu bekerja sama dengan lembaga-lembaga kewirausahaan yang ada di Kota Pontianak ini untuk kemudian itu dikembangkan dan digerakkan, disinergikan dengan program MBKM ini. Sehingga mahasiswa yang memiliki usaha dengan pendapatan sekian yang ada batasan itu semuanya tentu akan difasilitasi, selain mereka akan dibantu dananya, mereka juga akan direkognisi, mereka akan dikonversi. Jadi mahasiswa itu mohon maaf, mereka berpaling saja sudah ada SKS-nya begitu. Apalagi kalau mereka adalah mahasiswa yang berprestasi, dan tentunya kedepannya adalah MBKM ini harapannya seperti skripsi itu. Jadi skripsi itu akan dikonversi untuk sebuah pengalaman yang ada di MBKM, walaupun ini masih dalam proses persiapan, belum dieksekusi begitu. Masih kembali ke Bung Agus. Untuk mahasiswa yang mencoba berpaling bahasa Anda tadi, itu sudah matang belum sih kalau dilempar ke pasaran? Jadi begini, di dalam program MBKM ini sebenarnya diawali dulu, walaupun sebenarnya ada yang mengawali dengan perubahan kurikulum, ada yang tidak. Artinya dengan tidak sambil jalan nih kurikulumnya diubah, karena ini programnya sambil jalan juga. Jadi perubahan kurikulumnya itu adalah mata kuliah keprodian yang memang menjadi basicnya prodi itu diberikan di semester 1 sampai dengan semester 4. Kemudian nanti mereka akan keluar untuk implementasi 1 dan 4 itu 5 dan 6, kemudian mereka kembali lagi ke kampus 7 dan 8. Sehingga proses itu akan menjadi sebuah kematangan, sehingga memang menurut saya mahasiswa yang magang itu adalah mahasiswa yang memang betul-betul mahasiswa yang MBKM adalah mahasiswa yang betul-betul sudah dipersiapkan untuk aktualisasi di dunia yang nyata, sehingga memang menurut saya memang ini menjadi sebuah tantangan kita bersama untuk kemudian melakukan perubahan kurikulum dan juga melaksanakan kegiatan ini secara bersamaan. Waktu tidak akan bisa menunggu menurut saya. Baik, Bu Dedi, gejolak mahasiswa untuk mengikuti program MBKM ini mungkin begitu besar. Iya. Pertanyaan saya adalah, siapkah perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat untuk mengawal dan menyalurkan gejolak mahasiswa tersebut? Nah, itu tadi sebenarnya ya, kalau kita lihat di lapangan itu memang dari segi kampus pengirim, saya rasa ya ini tidak akan terlalu bermasalah ya, karena yang perlu dipersiapkan bukan hanya sih, artinya dia perlu mempersiapkan mahasiswa, kemudian dia juga harus mempersiapkan hal-hal terkait administratif ya, bahkan artinya ketika dia mengirim dia juga harus siap menerima. Ya permasalahan itu ya terutama itu untuk kampus-kampus baru.
Nah, kampus-kampus baru tentu mahasiswa-mahasiswa di di kampus-kampus tersebut mungkin dia melihat ada peluang-peluang lain yang bisa dikejar di kampus-kampus yang lebih besar, kampus-kampus yang menurut mereka secara skill ada yang memang sudah lebih bisa memenuhi hasrat mereka. Cuma permasalahannya kalau kita lihat di sini di Kalimantan Barat ya, kita berbicara konteks Kalimantan Barat, kita bisa lihat kampus yang besar itu ada berapa di Kalimantan Barat? Itu maksud saya. Ya, ada satu ya. Nah, sementara di Kalimantan Barat untuk kampus swasta dan bahkan mahasiswa paling banyak itu yang kampus swasta itu. Bahkan hampir di setiap kabupaten sekarang, mungkin bukan hampir lagi ya. Sudah mayoritas itu sudah ada kampus. Nah, kalau itu terjadi, ini juga harus dipikirkan. Akan ada kesenjangan begitu? Sebenarnya kesenjangan juga tidak, tetapi ini tinggal kembali kepada kampus penerima nanti ya. Apakah mereka mempunyai kapasitas atau tidak? Artinya bukan masalah dia mau atau tidak, tetapi kan mereka juga akan berpikir bagaimana kami bisa menerima dengan tidak mengurangi kualitas pembelajaran baik mahasiswa yang diterima maupun mahasiswa mereka yang ada, kan begitu. Kalau terlalu banyak tentunya kan tidak akan efektif seperti itu ya. Nah, ini juga perlu difikirkan. Kalaupun misalnya harus dikirim keluar daerah ya, sekarang memang masih ada biayanya. Nah, harapannya semoga nanti masih tetap dibiayai oleh pemerintah. Tetapi kan ada kuotanya. Nah, kalau harus dikirim keluar daerah misalnya tidak di Kalimantan Barat. Sementara kalau yang paling murah kan di Kalimantan Barat. Nah, tetapi kampusnya sedikit gitu kan begitu ya. Kalau semuanya menyerbu ke sana, misalnya memilih semua ke kampus terbesar di sini, misalnya yang negeri dan sebagainya, tentu kapasitasnya akan menjadi masalah. Itu yang perlu difikirkan juga untuk ke depan ya, seperti itu. Baik, mahasiswa sudah kita bahas, perguruan tinggi yang menyalurkan juga sudah kita bahas. Bagaimana dengan pihak ketiga yang menerima ini? Ada saran? Nah, kalau pihak ketiga yang menerima, tentu memang perlu difahami yang pertama bahwa ini untuk kebaikan kita bersama. Ini salah satu pemberian yang sangat besar lah, ide yang sangat cemerlang menurut saya yang dijalankan dengan profesional oleh pemerintah, yang mana itu menurut saya bisa menjawab permasalahan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, semoga dari kampus institusi penerima bisa memahami itu, bisa mengakomodir ya. Artinya mereka tidak dituntut untuk mengeluarkan uang, tetapi setidaknya mereka bisa menahan diri untuk menerima, untuk tidak menolak begitu. Untuk tidak menolak, memberi kesempatan dan sebagainya kepada mahasiswa yang nanti juga akan menjadi penerus di daerah kita di sini, seperti itu ya. Baik, saya ke Bung Agus. Kalimat terakhir untuk para mahasiswa yang masih mikir-mikir panjang untuk menerima program ini. Silakan. Ya. Mahasiswa Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada, saat ini Indonesia membutuhkan Anda. Indonesia membutuhkan Anda untuk terlibat dalam sebuah program yang tentunya ini menjadi mimpi kami dulu. Saat kami berada di posisi Anda, tentu kami akan mengambil kesempatan ini. Dan bila Anda tidak mengambil kesempatan ini, artinya Anda akan menutup kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi bila Anda mengambil kesempatan ini, itu akan membuka kesempatan Anda berikutnya. Indonesia membutuhkan Anda yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu adalah Anda, dan tentu kita harus keluar dari zona nyaman itu. Baik, saya tidak lagi memberikan kalimat penutup karena sudah ditutup langsung oleh Bung Agus. Terima kasih Bung Agus Sahrani dan Bung Deddy Irawan. Terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita pada hari ini, pembahasan yang menarik untuk kita cermati bersama. Anda para mahasiswa, pikirkan baik-baik peluang ini, peluang yang nyata, bahwa ternyata hanya berbekal ijazah saja tidak cukup. Butuh pengalaman kerja, itu yang dibutuhkan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Usman Timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.